Selamat datang di kuliah jejaring sosial. Pada pertemuan kali ini, kita akan praktek kembali menggunakan NetworkX, Python NetworkX. Nah, di sini seperti tampak, di sini saya sudah masuk ke Google Colab dan saya sudah mempunyai coding di sini. Ada beberapa hal yang akan kita pelajari. Yang pertama, kita akan belajar membuat graf berarah dan berbobot. Nah, kalau sebelum-sebelumnya, graf yang kita buat tidak berarah dan tidak berbobot. Nah, perintah pertama sama ya, kita import NetworkX, SNX, dan ini library untuk NetworkX-nya. Terus kemudian untuk menggambarnya kita gunakan Matplotlib Pyplot, ya, SPLT. Kita jalankan dulu. Ya, kemudian yang kedua, kita buat grafnya. Di sini grafnya adalah graf berarah, maka kita gunakan perintah digraph. Kalau graf yang tidak berarah, graph gitu aja ya, tanpa DI di depannya. Kalau berarah digraph ya, directed graph ya, dari kata directed graph itu. Ya, ini kita buat graf kosong dulu, digraph, terus kemudian kita tambahkan node dan bobot, ya, link berbobotnya. Tambahkan node, ini 11 node sekaligus saya tambahkan di sini. Diberi label 1 sampai 11. Kemudian tambahkan edge dengan bobotnya ya, add weighted edge. Ya. Jadi edge sekaligus dengan bobotnya. Ini formatnya seperti ini. Ya. Ini, jadi di sini yang dalam kurung di dalam ini adalah node pertama, node kedua, dan bobotnya. Jadi ini ada edge menghubungkan dari node pertama ke node kedua dengan bobot 3. Ada edge menghubungkan dari node 1 ke node 3 dengan bobot 1, dan seterusnya. Terus kita print jumlah node dan jumlah edge kita jalankan. Jadi jumlah node-nya ada 11, jumlah edge-nya 12 ya. Jumlah edge-nya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, kemudian kita gambarkan. Nah, di sini saya ingin menggambarkan graf berarah berbobot tadi dengan edge-nya itu mencerminkan bobotnya. Jadi ketebalan edge-nya, ketebalan link-nya itu mencerminkan bobotnya. Link yang tipis ya, itu berarti bobotnya rendah. Link yang tebal itu berarti bobotnya tinggi. Nah, cuma tidak sederhana, saya sudah dapatkan coding dari web. Nah, ini yang seperti yang saya tuliskan di sini ya. Jadi yang pertama, kita buat layout-nya dulu. Ya, layout dari graf D ini kita buat dulu dengan menggunakan algoritma shell. Ada beberapa algoritma. Di sini yang gunakan algoritma shell. Ya, kita dapatkan posisi node-node-nya nih, pos. Ya, kita simpan dalam variabel pos. Dan kita gambarkan node-node-nya. Kita gambarkan node-node-nya dengan warna yellow atau kuning. Terus kita tuliskan labelnya. Ukuran fontnya 16. Dan untuk bobotnya kita kumpulkan dulu bobot-bobotnya dengan perintah ini. Terus kita cek bobot-bobot uniknya ada berapa. Ya. Terus kita gambarkan bobotnya di sini. Draw network X edge gitu ya. Dengan edge list-nya, daftar bobotnya ini weighted edge. Terus ketebalan edge-nya width. Ya. Width-nya dihitung dengan rumus yang ini. Weight bobot kali 11 kali 3,0 dibagi jumlah dari seluruh bobot. Ya, ini rumus ini saya dapatkan dari internet itu ya. 11 itu adalah jumlah node-nya. Ya, terus PLT show untuk menggambarkannya. Kita jalankan. Nah, ya, kita dapatkan seperti ini. Jadi linknya ada yang tipis, ada yang tebal ya. Link yang tipis itu berarti bobotnya rendah. Contoh di sini ada, ini kan ada panahnya ya, berarah ya. Ada link atau edge dari node 5 ke node 11. Tipis itu bobotnya 1 mestinya ya. Kita cari tadi dari 5 ke 11. Nah, ini dari node 5 ke node 11 bobotnya 1. Kan di sini bobot paling rendah adalah 1, bobot paling tinggi adalah 4. Kita lihat yang bobotnya paling tinggi yang mana ya, ini. Kelihatan yang paling tebal ini dari node 3 ke node 7. Ya, ini kan linknya yang paling tebal. Kita cek apakah benar dari node 3 ke node 7 bobotnya 4. Ya, benar ya. Jadi ini adalah yang paling tebal, yang bobotnya paling tinggi. Nah, itu tadi untuk membuat graf berarah berbobot
Dan untuk menggambarkannya, ya, sedemikian hingga supaya ketebalan linknya mencerminkan bobotnya. Ya, kemudian berikutnya, nah, kita juga akan pelajari jaringan bipartite. Jaringan bipartite itu adalah jaringan yang node-node-nya bisa kita kelompokkan ke dalam dua kelompok. Kita bagi menjadi dua kelompok. Nah, jadi sembarang graf yang node-node-nya bisa kita bagi menjadi dua kelompok yang berbeda. Contohnya ini. Ya, ini contohnya ini ya. Jadi ini langkah pertama masih sama persis ya, import network X dan import matplotlib. Nah, yang kedua kita buat grafnya itu ya, graf berarah. Kalau untuk bipartite tidak harus graf berarah sebetulnya ya. Graf tidak berarah pun juga bisa. Nah, di sini saya langsung tambahkan edge-nya ya. Tidak saya tuliskan node-nya, tapi langsung dengan menambahkan edge-nya. Jadi dia akan secara otomatis mendapatkan node-node-nya dari daftar edge-nya di sini. Nah, di sini ada edge Alice, Daily Show, Alice, Huffington Post, Bob, Daily Show, dan seterusnya. Ya. Nah, di sini node-node yang pertama, node-node yang muncul pertama seperti Alice, Bob, Charlie, Donna, Eve, itu adalah nama orang. Node-node yang muncul kedua itu Daily Show, Huffington Post, Fox News, Drudge Report itu adalah nama website. Ya, jadi node-node-nya bisa saya kelompokkan jadi dua ya, ada nama orang dan nama website. Oke, kita jalankan, kita hitung jumlah node dan jumlah edge. Oh, masih ada yang error. Oh, yang pertama, sorry. Importnya belum dijalankan. Dan kita jalankan ini. Ya, ini jumlah edge-nya 9, jumlah node-nya 9, jumlah edge-nya 10. Oke, terus kita, ya ini untuk menggambarkannya, layout-nya menggunakan bipartite. Ya, supaya kelihatan ada dua kelompok node tadi ya, kita gunakan layout bipartite, terus kemudian di sini saya daftarkan node yang masuk kelompok pertama. Node yang masuk kelompok pertama tadi nama-nama orang ya, Alice, Bob, Charlie, Donna, Eve. Sedangkan yang masuk kelompok yang kedua, nama-nama website tidak perlu dituliskan lagi di sini. Jadi yang dituliskan cukup yang masuk kelompok pertama. Ini gambarkan node dulu, gambarkan label, gambarkan edge-nya di sini. Shape-nya kurang begitu bagus untuk label yang panjang di sini sayangnya ya. Jadi gambarnya memang tidak terlalu bagus. Nah, jadinya seperti ini ya. Kelompok yang pertama ini, node kelompok pertama. Ini mestinya linknya ada panah-panahnya, tapi tertutup sama node-nya. Ya, ini kelompok pertama Alice, Bob, Eve, Charlie, dan Donna. Kelompok yang kedua ada Drudge Report, Huffington Post, Fox News, dan Daily Show. Ya, ini adalah contoh bipartite network ya, jaringan bipartite. Ya, jadi node-nya bisa dikelompokkan jadi dua seperti ini. Dua kelompok. Dan ya, kita gambarkan dengan layout bipartite seperti ini. Ya, layout bipartite untuk mendapatkan posisi dari node-node-nya. Oke. Nah, dan yang terakhir, PageRank. Kita akan menghitung PageRank. PageRank itu apa? PageRank itu satu algoritma untuk meranking halaman web gitu ya. Ya, jadi halaman web PageRank itu menilai web berdasarkan link-linknya, berdasarkan link yang masuk ya, web lain yang melink ke dia, atau link yang masuk. Ya. Langkah pertama sama seperti yang sebelumnya ya, import library network X dan matplotlib, dan kita buat jaringannya nih graf berarah nih ya kalau untuk PageRank. Ya, karena yang kita hitung adalah link masuk, jadi harus berarah. Nah, ini langsung saya tambahkan edge-nya di sini ya. Jadi 1 ke 4, 2 ke 4, 3 ke 5, 4 ke 5. Nah, seperti ini. Terus kita gambarkan langsung. Nah, seperti ini gambarnya. Ya, jadi ada 5 node, ada 4 edge gitu ya. Kalau kita lihat di sini, node 4 ada 2 link yang masuk dari 1 dan 2. Node 5 juga ada 2 link yang masuk dari 4 dan 3. Kita hitung PageRank-nya, rumusnya seperti ini ya. Perintahnya ya, PageRank gitu ya.
Dia akan menampilkan nilai 10 page rank dari node 1 sampai node 5. Kita cek di sini yang paling tinggi adalah node 5, ya 0,4. Berikutnya adalah 0,4, 0,2. Lainnya 0,1, 0,1, 0,1. Nah, bagaimana kok bisa perhitungannya seperti ini? Jadi, node 1, node 2, dan node 3 itu tidak ada link masuk sama sekali. Dia tidak mempunyai link yang masuk. Maka dia page rank-nya paling rendah. Ya, jadi node 1 0,1. Node 2 0,1 juga, node 3 0,1 juga. Ya. Itu ada page rank yang paling rendah. Kemudian node 4 mempunyai 2 link masuk dari node 1 dan node 2. Maka node 4 akan mempunyai page rank yang lebih tinggi dibandingkan node 1 dan node 2 ini. Ya, dibandingkan node 1, node 2, node 3 dia. Karena dia punya 2 link masuk. Nah, di sini 0,27 ya node 4. Node 5 dia juga punya 2 link masuk sama persis seperti node 4. Cuma bedanya di sini ada salah satu node yang nilai page rank-nya tinggi. Ya, kalau node 4 tadi kan node 1, node 2 tadi page rank-nya sama dan rendah-rendah semua. Tapi node 5 punya node 3 yang page rank-nya rendah, tapi dia punya node 4 yang page rank-nya tinggi. Akibatnya node 5 mempunyai nilai page rank yang lebih tinggi dibandingkan node 4. Ya, jadi node 5 di sini nilai page rank-nya adalah yang paling tinggi dibandingkan node-node yang lain. Nah, itu adalah cara kerja page rank ya. Jadi algoritma page rank ini digunakan untuk ranking website. Kalau dalam search engine seperti Google, algoritmanya adalah salah satu komponen dalam ranking website. Jadi kalau nilai page rank-nya tinggi, akan mempunyai kemungkinan yang semakin besar untuk tampil pada halaman pertama ketika pencarian ya, sebagai hasil pencarian. Nah, itu mengenai page rank. Ya, demikian untuk materi kita hari ini. Jika ada pertanyaan, bisa tulis dalam kolom komentar. Kita ketemu lagi pada pertemuan berikutnya. Terima kasih.